jumpa lagi dengan Ibu di Rani Math Studio. Nah, kali ini kita mau belajar tentang inverse fungsi komposisi. Nah, seperti apa sih? Nah, di pembahasan kita sebelumnya, kalian sudah belajar tentang fungsi komposisi. Atau ada yang bilang komposisi fungsi, sama saja ya. Nah, sekarang biar tidak berlama-lama, kita akan mencari inverse-nya. Nah, seperti apa? Yuk kita simak contoh-contoh berikut ini. Jika Ibu memiliki fungsi fx adalah 2x kurang 3 dan gx adalah 5 kurang 4x, kita akan cari dulu berapakah f dot g. Lalu kita akan cari f dot g inverse. Lalu kita akan cari g inverse dot f inverse. Oke? Nah, coba kita masuk ke yang pertama. F dot g. Nah, seperti yang kemarin Ibu ajarkan, mau pakai cara yang pertama boleh, kedua boleh, ya. Kita misalnya pakai cara yang kedua. Huruf depannya siapa? F. Oke, kita tulis F-nya, yaitu 2X kurang 3. Lalu yang ada X-nya kita lingkari. Oke. Nah, lalu kita ganti X-nya dengan si G. Maka hasilnya adalah 2 dalam kurung X-nya ganti pakai si G, yaitu 5 kurang 4X. Lalu ini dikurang 3. Maka hasilnya kita kalikan adalah 10. 2 kali min 4X adalah min 8X kurang 3. Maka ini menjadi min 8X. 10 kurang 3 adalah plus 7. Inilah f dot gx. Oke. Nah, Bu, pengen ngulang dong bagaimana kalau yang pakai cara yang pertama? Boleh. Ya, pakai cara yang pertama, kalau diketahui fx sama dengan 2x min 3, lalu diketahui gx sama dengan 5 kurang 4x, berapakah f dot gx? Nah, ingat definisinya, f dot gx adalah fgx. Maka kita lihat fungsi si f. Kalau fx sama dengan 2x min 3, maka fgx adalah tinggal ganti x-nya pakai gx. Nah, ini ada x-nya, ganti pakai gx. Maka ini menjadi 2gx kurang 3. Nah, ini kita tulis 2gx kurang 3. Nah, gx-nya kita masukkan, yaitu 5 kurang 4x dikurang 3. Dikalikan menjadi 10. Ini min 8x kurang 3. Maka hasilnya adalah min 8x. 10 kurang 3 adalah plus 7. Nah, sama gitu. Paham ya? Oke. Sekarang Ibu ingin mencari yang soal kedua. Berapakah f dot g inverse? Inverse dari komposisi fungsi atau fungsi komposisi, ya. Nah, tadi Ibu bilang kalau yang namanya inverse berarti ini komposisi fungsinya kita anggap sebagai y sama dengan min 8x tambah 7, ya. Nah, untuk mencari inverse selalu dikatakan x-nya harus di sebelah kiri atau x-nya harus sendiri. Nah, tadi sudah Ibu kasih cara cepatnya kan di pertemuan sebelumnya. Kalau misalnya menemukan fx sama dengan ax tambah b, maka f inverse-nya adalah x min b per a. Nah, a itu adalah koefisien x. Nah, di sini mana yang koefisien x? Iya, betul, min 8. Maka min 8 sebagai a, 7 sebagai b. Dengan demikian, f inverse x adalah ini x kurang b per a. X kurang b, b-nya 7 per a-nya min 8. Oke. Nah, tadi karena y itu f dot g, maka ini bukan f inverse tapi f dot g inverse. Nah, maka f dot g inverse adalah x min 7 per min 8. Atau tadi Ibu bilang, kalau di optionnya tidak ada jawaban x min 7 per 8, maka atas bawah kali negatif 1. Ya, atas kali min 1, bawah kali min 1. Maka x kali min 1 adalah min x,
min 7 kali min 1 adalah plus 7 per min 8 kali min 1 adalah 8. Inilah F dot G inverse. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Oke, sudah ketemu ya? Nah, sekarang kita masuk ke G inverse dot F inverse. Oke. Nah, kita tahu bahwa tadi Fx sama dengan 2x kurang 3. Maka karena di sini ada F inverse, kita cari F inverse-nya pakai cara cepat ya. Yaitu X kurang B per A. Oke? Berarti X kurang B-nya itu adalah konstanta, yaitu min 3 per A. A-nya adalah 2. Inilah F inverse X. Atau kalau kita tulis X min ketemu min adalah plus 3 per 2. Inilah F inverse. Lalu kita cari G inverse. Kalau Gx sama dengan 5 min 4x, ya, kita usahakan si x-nya atau a-nya di depan. Maka Gx-nya adalah sama juga dengan min 4x tambah 5, ya. Kalau yang belum paham, lihat video Burani sebelumnya, ya. Maka a-nya adalah koefisien x yaitu min 4, b-nya adalah 5. Maka G inverse-nya adalah x min b per a. X kurang B yaitu 5 per A-nya min 4. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau cari nih berapakah G inverse dot F inverse. Nah, sama kayak tadi mencari F dot G, huruf depannya mana dulu? Oke, G inverse ya huruf depannya. Kita tulis G inverse-nya apa? Ini dia, X min 5 per min 4. Lingkari X-nya, ya, sama kayak yang ini tadi ya. Ganti pakai si huruf yang kedua, yaitu F inverse. F inverse-nya adalah X plus 3 per 2. Nah, X-nya diganti menjadi X plus 3 per 2. Lalu dikurang 5 dibagi negatif 4. Maka kita selesaikan. Ini adalah per 1. Ya, kita samakan penyebutnya dengan cara kali silang. 1 kali X plus 3, iya, adalah X plus 3. Min 5 kali 2 adalah min 10, per 2 kali 1 adalah 2, per min 4 per 1. Ya. Jadi sekali lagi, kalau menyamakan penyebut, tinggal begini, atas kali bawah, ini tandanya dikurang, bawah kali atas, per penyebut kali penyebut. Jadi X plus 3 dikurang 10 per 2. Dibagi min 4. Min 4 itu adalah min 4 per 1. Maka hasilnya adalah X plus 3. 3 kurang 10 adalah min 7 per 2. Dibagi itu bisa berubah jadi kali. Ini dibalik 1 per min 4. Maka hasilnya adalah X min 7 per min 8. Inilah G inverse dot F inverse X. Nah, oh Bu, misalnya ini nggak ada di optionnya. Seperti biasa, atas dan bawah kali min 1. X kali min 1 adalah min X. Min 7 kali min 1 adalah plus 7. Min 8 kali min 1 adalah positif 8. Nah, kalau kalian lihat, ternyata G inverse dot F inverse X yang hasilnya min X plus 7 per 8 itu sama juga dengan F dot G inverse, yaitu min X plus 7 per 8. Jadi bisa kita simpulkan bahwa F dot G inverse itu sama juga dengan G inverse dot F inverse, ya. Oke, sekarang kita akan simpulkan ya. Kalau menemukan F dot G inverse, ini sama juga, tinggal kita balik G inverse dot F inverse. Ini rumusnya. Nah, sama dengan kebalikannya. Kalau menemukan G dot F inverse, itu sama juga dengan dari belakang F inverse dot G inverse X. Nah, ini dia yang harus kalian
Ingat ya. Jadi kalau ditanya G inverse dot F inverse sama juga dengan kalau kalian mencari F dot G dulu baru diinversekan. Oke. Nah, mau satu soal lagi? Oke, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Jika diketahui fx sama dengan 3x plus 1 dan gx sama dengan 2 per x, tentukanlah g dot f inverse. Nah, kalian boleh mau mencari g dot f dulu baru diinversekan atau mau mencari f inverse lalu dikomposisikan dengan g inverse. Boleh. Mau yang mana? Oke, mau yang g dot f inverse, Bu? Oke, berarti kita cari dulu g dot f ya. Kita cari dulu g dot f. Nah, huruf mana yang duluan? G, oke. G itu apa? Ya, G itu adalah 2 per X. Yang ada X-nya kita lingkari. Oke, ganti pakai si F. Oke, maka hasilnya adalah 2 per F-nya adalah 3X tambah 1. Inilah G dot Fx atau kita misalkan sebagai Y. Nah, ingat cara cepat yang kalau fungsi pecahan, kalau diketahui fx sama dengan ax plus b per cx plus d, maka f inverse-nya adalah d dan a-nya ditukar, maka posisi d dan a-nya ditukar. Berarti ini d-nya, bawahnya adalah a. Sedangkan posisi b dan c-nya tetap hanya dikali negatif. Ini min b, ini min cx. Oke? Nah, kalau misalnya Bu di sini kan nggak ada X. Nah, ini sama juga kalau nggak ada X berarti ini sama juga dengan 0X ditambah 2 per 3X tambah 1. 0X kan 0 ya? Nah, berarti A-nya adalah 0. Koefisien X yang atas adalah A, yaitu kebetulan ini 0. A-nya 0, B-nya 2, C-nya 3, D-nya 1. Maka G dot F inverse X sama dengan tuker D sama A. Berarti ini 1X, bawahnya 0. B sama C tinggal dikali negatif. Oh, berarti ini min 2, ini min 3X. Biasanya kalau plus 0 nggak pernah ditulis. Maka hasilnya adalah X min 2 per min 3X. Inilah G dot F inverse. Oke? Nah, sekarang kita mau cari G inverse dot F1. Kita cari dulu G inverse. Ya, yang B-nya ya, G inverse. Kalau Gx sama dengan 2 per X, ini pecahan. Kalau diubah menjadi seperti ini, apakah yang atasnya ada X, unsur X? Tidak ada. Maka kita tulis dia 0X tambah 2. Yang bawah X, apakah ada D-nya? Kalau nggak ada, kita tulis 0. Ya. Jadi kalau nggak ada A-nya, tidak ada koefisien X-nya, kita tulis 0X. Ini B-nya ada, plus 2. Kalau tidak ada konstantanya, berarti D-nya kita tulis 0. C-nya adalah 1 koefisiennya. Ya, maka 2 per X bisa kita ubah jadi 0X plus 2 per X plus 0 mengikuti ini. Biar gampang mencari inverse. Ya, berarti A-nya adalah 0, B-nya adalah 2, C-nya adalah 1, D-nya adalah 0. Dengan demikian, G inverse adalah A dan D ditukar, kebetulan sama-sama 0, jadi nggak masalah. Ya, B sama C-nya dikalikan negatif, berarti ini 0 ya, nggak pengaruh ya. Berarti ini jadi min 2 per min X. Nah, min 2 per X ternyata sama juga, sama-sama dibagi negatif, sama juga dengan 2 per X. Nah, kebetulan kalau Gx-nya 2 per X, G inverse-nya juga 2 per X. Nah, karena kita mau mencari G inverse dot F, ya, berarti mana duluan? Oh, G inverse. G inverse-nya adalah 2 per X. Oke, lingkari X-nya. Tadi sudah G inverse-nya ya. Ganti pakai si F. Berarti ini hasilnya adalah 2 per F-nya adalah 3X plus
1. Inilah G inverse dot fx. Nah, karena yang ditanya adalah G inverse dot f1, ya, tinggal ganti X-nya pakai angka 1. Maka hasilnya adalah 2 per 3 kali 1 tambah 1. Iya 4. 2 per 4 sama juga dengan setengah. Mudah bukan? Oke, kita masuk ke contoh yang terakhir. Kita masuk ke contoh yang terakhir. Tentukan P jika F inverse dot GP, ini P ya, sama dengan 5. Nah, kita lihat dulu F inverse dot GP sama dengan 5. Huruf yang pertama apa? F inverse. Oke, kita cari dulu F inverse-nya. Sama seperti tadi, kita punya cara cepat. Kalau fx sama dengan ax plus b, maka F inverse-nya adalah x kurang b per a. Jadi, kalau fx sama dengan 3x plus 1, F inverse-nya adalah, kita tulis ya, fx sama dengan 3x plus 1, F inverse-nya adalah x kurang b. B itu adalah konstanta, yaitu 1, per A. A-nya itu koefisien X, yaitu 3. Ya, Ibu ulangi. Kalau fx sama dengan 3x plus 1, koefisien X adalah A, konstanta itu namanya B. Maka F inverse-nya adalah X dikurangi B. B-nya adalah 1 per A. A-nya adalah 3. Maka karena huruf pertama F inverse kita tulis, yaitu X min 1 per 3. Kita lingkari X-nya. Ganti pakai si G. G-nya adalah ini, 2 per X. Maka kita tulis bahwa F inverse dot G, anggap X dulu ya. Kita ganti X-nya pakai si G, yaitu 2 per X kurang 1 per 3. Nah, itu ya. Nah, sekarang karena yang diketahui adalah F inverse dot GP, maka ganti semua X dengan P. Maka hasilnya adalah 2 per P kurang 1 per 3. X-nya ganti pakai P. Nah, F inverse dot GP katanya diketahui adalah 5. Maka 5 sama dengan 2 per P kurang 1 per 3. Nah, kalau bagi pindah jadi kali. 5 kali 3 adalah 15 sama dengan 2 per P kurang 1. Min 1 pindah ke sana jadi positif. 15 tambah 1 adalah 16 sama dengan 2 per P. Kali silang ya. 16P sama dengan 2, maka P sama dengan 2 per 16 atau diperkecil adalah 1 per 8. Nah, mudah bukan? Demikianlah pembahasan kita tentang inverse dari fungsi komposisi. Nah, kita akan ketemu di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa.